Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 7 yaitu remote access. Nah, jadi remote access adalah cara kita mengakses router atau switch dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di depan perangkat tersebut. Nah, jadi biasanya kabel remote atau kabel serial konsol yang digunakan untuk meremote router itu berwarna biru. Seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menambahkan satu PC. Lalu kita bisa hubungkan menggunakan kabel konsol ini. Di sini kita bisa pilih konsol. Lalu pada PC kita bisa pilih yang RS232. Nah, biasanya itu kita melakukan konfigurasi router melalui CLI. Nah, namun perlu diketahui pada perangkat router asli, tampilan CLI seperti di paket trigger ini itu tidak bisa langsung tersedia. Nah, untuk bisa mengkonfigurasi router, kita itu harus meremote router terlebih dahulu menggunakan PC atau laptop melalui kabel serial konsol ini. Nah, masalahnya itu kabel serial konsol ini itu dia tidak panjang. Nah, bagaimana jika router berada di daerah A? Sedangkan jika kita ingin melakukan konfigurasi dari daerah B atau luar kota, nah disinilah kita bisa menggunakan telnet SSH yang digunakan agar kita itu bisa melakukan remote tanpa kabel serial konsol. Nah, di sini kita bisa buka routernya, kita bisa masuk ke CLI, di sini kita bisa masuk ke enable, lalu kita bisa masuk ke config. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke line VTY. Kita bisa ketikkan line VTY 0 tanda tanya. Di sini tandanya itu kita bisa masukkan angka dari 0 sampai 15. Nah, di sini kita akan menggunakan angka 2 line VTY 02. Jadi angka 0 sampai 2 kan berarti ada 3 sesi user yang bisa melakukan remote telnet secara bersamaan. Nah, kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita bisa pasang password telnet. Di sini kita bisa ketikkan password 12345. Saya akan menggunakan 12345. Kita bisa ketikkan login. Nah, perintah login ini itu artinya saat user melakukan telnet, router itu akan meminta password. Lalu kita bisa ketikkan transport input telnet. Lalu kita bisa exit, jangan disingkat. Lalu kita ketikkan enable secret 12345. Nah, password ini itu digunakan saat kita masuk ke mode enable. Jika tidak diatur saat report dari PC, kita itu tidak bisa masuk ke global configuration mode. Nah, selanjutnya kita bisa pengujian telnet dari PC-nya. Di sini saya akan menggunakan PC yang ini. Nah, di sini kita cek dulu kalau ini itu sudah memakai DHCP. Lalu kita masuk ke telnet. Di sini kita pilih telnet. Kita masukkan VLAN, IP VLAN, lalu kita connect. Nah, maka router itu akan meminta password 12345. Di sini tidak terlihat. Nah, sekarang kita sudah berhasil meremote router. Kita coba enable. Maka di sini juga akan dimintai password. Kita masukkan yang tadi 12345. Kita coba conft. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote telnet. Nah, lalu kita lanjut ke telnet menggunakan username. Nah, telnet dengan menggunakan password saja itu sebenarnya kurang aman. Maka kita itu akan mencoba telnet menggunakan username. Nah, kita bisa masuk ke router. Lalu kita di sini tambahkan username. Nah, saya akan menggunakan Nafira. Lalu passwordnya sama. Passwordnya 12345. Lalu kita bisa masuk ke line VTY 02. Lalu kita bisa ketikkan login lokal. Nah, ini itu artinya router akan meminta username dan password, bukan hanya password saja. Nah, lalu kita ketikkan transport input telnet. Lalu kita bisa uji telnet tadi. Di sini kita masuk ke telnet, pilih yang telnet, lalu IP-nya VLAN 10. Kita connect. Nah, maka di sini itu menggunakan username Nafira. Passwordnya 12345. Lalu kita coba masuk ke enable 12345 passwordnya. Lalu kita coba config. Nah, sekarang telnet itu sudah menggunakan username. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi SSH di router. Nah, SSH itu lebih aman dibanding telnet.
Karena terenkripsi, kita bisa buka routernya. Nah, di sini kita bisa exit dulu. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan crypto key generate RSA. Nah, di sini itu kita disuruh membuat username lagi selain namanya router. Lalu kita bisa ketikkan hostname. Nah, di sini saya akan menggunakan Navira. Nah, lalu di sini hostname-nya itu berubah menjadi Navira. Lalu kita bisa ketikkan lagi crypto generate RSA. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita disuruh membuat domain name. Nah, kita bisa ketikkan IP domain strip name. Saya akan menggunakan navira.com. Selanjutnya kita bisa ketikkan crypto generate RSA lagi. Nah, di sini kita bisa masukkan bits 1024. Nah, lalu kita bisa ketikkan line VTY 02. Lalu kita bisa masuk ke transport input SSH. Nah, lalu kita bisa uji SSH di PC yang tadi. Nah, di sini kita pilih yang SSH. Nah, lalu untuk IP address-nya kita bisa masukkan 10.10.10.1. Lalu untuk username kita bisa masukkan yang Navira tadi. Lalu kita bisa connect. Nah, di sini kita bisa masukkan password dari 1 sampai 5. Nah, di sini hostname router sudah berubah menjadi nama saya sendiri, yaitu Navira. Kita bisa masuk ke enable, kita masukkan password enable-nya. Lalu kita bisa config. Nah, sekarang kita sudah bisa meremote router. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada switch. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP di switch yang ini kedua, ke enable, lalu config. Lalu di sini saya akan masuk ke interface VLAN 10. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP add 10.10.10.32. Lalu subnet box-nya 255.255.255.0. Nah, di sini saya akan menggunakan 32. Nah, lalu di sini kita masukkan IP default gateway 10.10.10.1. Lalu kita bisa cek IP-nya dengan do show IP interface brief. Nah, di sini kita spasi. Nah, di sini sudah ada. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi untuk VLAN 20-nya. Kita bisa masuk ke VLAN 20-nya. Interface VLAN 20. Lalu kita ketikkan IP add 20.20.20.32. Lalu sepertinya 255.255.255.0. Kita bisa cek dengan IP default gateway 20.20.20.1. Lalu kita bisa cek lagi dengan do show IP interface brief spasi. Nah, di sini pada VLAN 20 juga sudah ada IP-nya. Nah, lalu kita akan konfigurasi SSH di switch yang ini. Nah, langkahnya itu mirip dengan router. Kita bisa end dulu. Lalu kita bisa masuk ke config. Kita bisa ketikkan hostname Navira, lalu IP domain strip name navira.com. Lalu kita bisa ketikkan crypto key generate RSA. Nah, lalu untuk bitsnya itu 1024. Lalu kita bisa buat username-nya. Username Navira. Lalu passwordnya 1 sampai 5. Lalu kita bisa ketikkan line VTY 02. Nah, lalu kita bisa ketikkan transport input SSH. Lalu kita bisa ketikkan login lokal. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa buat enable secret-nya. Enable secret 1 2 3 4 5. Nah, selanjutnya kita bisa uji SSH-nya ke switch. Lalu kita bisa buka PC yang tadi. Kita ke Telnet SSH client.
Nah, di sini kita pilih yang SSH, lalu kita bisa masukkan IP yang tadi 10. Lalu username-nya Navira. Lalu kita connect. Lalu kita bisa masukkan password 12345. Lalu kita coba enable, kita masukkan enable secretnya. Nah, kita coba config lalu. Nah, sekarang switch sudah berhasil dirempat menggunakan SSH. Nah, sekian pembelajaran di bab 7 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.